Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan working with text file in di CLI. Kali ini kita akan membuat sebuah file untuk bekerja dengan cara-cara tersebut. Nah, di sini kita akan menggunakan application, CyberOps, dan site. Nah, di sini kita akan menggunakan site. Dan seterusnya kita akan mengcopy paste teks yang ada di bawah ini. Nah, tadi saya sudah membukanya dan saya tinggal copy paste ke sini. File, save. Kita akan tulis space.txt. Maaf, space.txt. Setelah itu, nah kita akan menutupnya. Kita buka file ini. Nah, di sini kita membuka site lagi. Di sini kita file, terus open. Nah, di sini tidak ada apa-apa nih. Nah, tunggu kita membuka semua files. Nah, di sini kita akan menggunakan space.txt. Dan di sini kita akan ada pertanyaan, apakah kita bisa langsung mendapatkan file source dari sini? Jawabannya tentu saja tidak. Karena kita harus mengubah setting tadi agar menjadi bisa melihat semua file. Nah, untuk tahap selanjutnya kita akan mencoba membuka file tersebut di terminal ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan mencoba type ls. Nah, akan terdapat space.txt dan untuk perintah selanjutnya kita akan type site space.txt. Site spasi space.txt. Sini akan terbuka lagi. Nah, di sini kita langsung menjawab saja ya untuk pertanyaannya, mengapa tidak terlihat di terminal? Karena terminal itu sedang menjalankan site dan dia tidak bisa menerima komen-komen lainnya lagi. Seperti kayak kita mencoba nih untuk menutup site nih. Ini kan terminalnya dan kita coba tutup. Nah, maka akan running seperti ini, teman-teman. Nah, di sini kita melihat bahwa filenya cuma kayak menuliskan satu karakter ya. Di sini kita bisa lihat while the text may seem to be triggered only completed, gitu kayak tidak selesai. It is not, because the text was created with no written characters and the line warband is not enabled. By default, nano is mendisplaykan hanya satu long line text. Nah, di sini kita bisa menggunakan yang namanya tanda lebih dari, kalau nggak salah ya. Di sini jika ingin keluar dari NoX, kita tinggal pencet Ctrl X saja, dan ingin masuk tinggal ketik saja lagi ya teman-teman. Dan nah, kita masuk lagi kan. Di sini kita jika kita Ctrl Q, nah, maaf, sebentar ya. Jika kita Ctrl G, mohon maaf. Nah, di sini kita akan melihat berbagai-bagai shortcut untuk kita gunakan di Nano tadi. Nah, oh ya, untuk menjawab jawaban ini kita what characters need to respond that line code is being the boundaries of the skin, kita bisa menggunakan tanda lebih dari.
Dan untuk step 1 yang kita akan jadi untuk locate configuration files, di sini kita menggunakan command ls-1. Ada tapinya, jika kita menggunakan hanya -1, maka fitur-fitur yang dikasih hanya sedikit saja, totalnya 20. Misal kita ketik nih di terminal ini nih. Jika ls hanya -1, dia tidak akan terlalu lengkap. Jika kita menuliskan ls -1a, dia akan menampilkan lebih banyak file-file yang bisa kita lihat di sini. Dan jika kita menggunakan cat file cat plus c, oh maaf, jadi untuk locate configuration files, di sini kita menggunakan command ls-1. Ada tapinya, jika kita menggunakan hanya -1, maka fitur-fitur yang dikasih hanya sedikit saja, totalnya 20. Misal kita ketik nih di terminal ini nih. Jika ls hanya -1, dia tidak akan terlalu lengkap. Jika kita menuliskan ls -1a, dia akan menampilkan lebih banyak file-file yang bisa kita lihat di sini. Dan jika kita menggunakan cat file cat plus c, oh maaf, nah di sini use cat command to display the content of the buzzword file. This file used to configure user specific terminal behavior and customizing. Nah, di sini kita akan mencoba menggunakan command cat dot buzzword, oh maaf, cat dot buzzword. Nah, di sini kita bisa melihat komen yang ada di sini. Nah, habis itu teman-teman kita bisa menggunakan komen ls/etc. Nah, di sini kita bisa melihat semua dan kita langsung saja menjawab pertanyaan di sini. Why are user application configuration files saved in the user home directory and not under the etc with all the other system configured files? Karena regular user atau user seperti kita ini tidak mempunyai permission untuk mengetik to etc. Nah, dan untuk yang kedua ini editing as saving configuration file. Di sini kita akan membuka site, terus file, open. Nah, kita karena file biasa ini bersifat hidden file with no extension, maka kita akan membukanya, kita akan melihat file itu dengan cara mengganti settingan ini menjadi all files. Nah, maaf, untuk yang pertama-tama kita akan klik kanan ini show hidden files. Nah, di sini kita akan melihatnya, dan di sini kita akan melihat file bsrec. Di sini kita klik open. Nah, di sini ada 32. Jika kita mengganti angka ini seperti 331, maka dia akan mengubah warna teks tadi seperti ini.
kita save. Nah, kalau kita buka ROM-nya lagi, nah, maka teks yang ada di terminal ini bakal keganti. Setelah itu kita akan menjawab pertanyaan tadi ya. Dan ini saya sudah jawab sebenarnya. Did the terminal window which was already open also change from the green to red? Explain. Ya, tentu saja jawabannya tidak, karena kita ada filenya Barge itu execute dulu dan applied when a terminal is first open. Jadi kalau terminal dia buka duluan, dia nggak bisa diterapkan dalam file tersebut. Jadi kita harus tutup file tersebut dan kita buka lagi. Nah, di sini kita bisa menggunakan dengan cara nano c. Nah, di sini kita bisa mengubahnya dengan mengubah angka 31 menjadi maaf. Kita ulang lagi ya. Nah, sini kita bisa mengubah angka 31 ini. Ini menjadi 33. Kantor X dan kita Y. Maka seharusnya ini terubah ya. Nah, kita close dulu pelan sebentar dulu. Kita masuk lagi ke dalam terminalnya, dan maka warna teks ini akan berubah menjadi warna kuning. Dan setelah saya typing untuk sudo nano min l etc slash mix slash custom server score bisa ya teman-teman ya. Setelah itu kalau tidak salah untuk line 33-nya line 89, kita akan mengubah line 39 dari 81 menjadi 80. Dan untuk line 47 kita akan mengubah tuh HTML kita akan menambahkan text underscore education underscore text text underscore semicolon. Ini krusial. Dan hati-hati jangan sampai untuk mendelete semicolon ini, karena ini part paling krusial di dalam teks ini. Ya, di sini kita akan Ctrl X dan Ctrl Y, enter, terus kita akan menuliskan komennya lagi,
sudo min text c custom underscore server.conf, dan itu sudah benar. Nah, di sini kita akan mencoba apakah bisa di Firefox web browser. Sini kita akan paste 1278 dan nah, berhasil ya teman-teman ya. Di sini kita untuk langsung menjawab pertanyaan ini ya, what is the error message referring to? Nah, ada itu error message itu generate by the successful web page connection. Dan di sini kita bisa melihat apakah kita bisa men-shutdown Nginx web servernya dengan cara mengetik sudo ya, sudo pickle Nginx. Kita coba lagi ya teman-teman untuk mencoba di oh, tentu saja tidak ya. Dan di sini kita langsung menjawab saja pertanyaan sih. Does the web page appear? Jawabannya tidak ya teman-teman.